yang ada yang tidak. Nah, penjelasannya ada di sini. Kita masuk ke perubahan fisika terlebih dahulu. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Ciri-cirinya itu tidak menghasilkan zat baru, hanya berbeda bentuk, ukuran atau wujud saja. Yang ketiga itu dapat kembali ke bentuk semula. Nah, contoh-contohnya itu seperti memotong rambut, terus es mencair, air menguap, memotong sayur, plastik potong, dan kapur barus menyusui. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingin membagikan soal prinsip terlebih dahulu. Ibu ingin mengukur kemampuan kalian terhadap pemahaman terkait perubahan fisika dan perubahan kimia. Bisa disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Boleh minumnya? Oke, Ibu beri waktu 3 menit cukup ya? Cukup 1 jam. Ya, lama. Gimana soalnya tadi? Oh iya, baru perubahan fisikanya. Tadi apa Mbak Lala perubahan fisika? Ya, saya contohnya ini ya tadi ya. Contoh perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru ya Mas Raffi. Ya. Nah, terus kita lanjut ke perubahan kimia. Siapa yang mau aja? Aku. Ya, Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Nah, maksudnya itu gimana? Oh, ini ya, dia menghasilkan zat baru. Iya. Setelah mengalami apa? Misalnya ada perubahan yang berbeda. Kalau didiamkan kan dia akan membusuk. Nah, itu akan mengeluarkan bau. Itu namanya menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya yang pertama ada terbentuk gas, yang kedua ada terbentuk endapan, yang ketiga ada terjadi perubahan suhu, dan yang keempat ada terjadi perubahan warna. Ini contoh-contoh dari perubahan kimia, termasuk pembuatan yogurt, kayu yang terbakar menjadi apa? Kayu menjadi apel yang membusuk, besi yang berkarat, terus memanggang kue dan dari apa? Praktek, nanti praktek sendiri ya, kan nggak memang membuat adonan, terus di oven nanti kan akan mengembang. Nah itu namanya menghasilkan zat baru. Karena apa tadi ciri-cirinya? Berubah apa? Iya, ciri-cirinya tadi yang ada 4. Terbentuknya gas. Terus Mas Raffi mau kemana? Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan materi-materi, Ibu kira sudah mulai ya semua. Tapi di sini kita akan mengerjakan belajar tadi. Ibu akan menjadi ke dalam beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok ya. Oke, ini kelompok 1. Barang ada 3. Soalnya tadi yang diingat ya. Ya silakan. Diisi namanya terlebih dahulu. Kamu.
Sudah? Ya, coba lihat ya. Stimulation. Stimulation. Sudah ketemu? Dan itu ada gambar apa? Air, isi berkarat, gula larut dalam air, dan kertas ada. Pertanyaannya yang pertama, apa yang terjadi pada masing-masing peristiwa tersebut? Apa kira-kira? Yes, please. Tuh. Nomor 1 Mas Rabi, yang D. Stimulation. Sudah? Yang kedua, apakah semua peristiwa tersebut menghasilkan zat baru? Ada yang iya nih. Ada ya? Ya, tuh, tulis. Gitu aja, nggak usah kasih alasan. Nanti alasannya ada di bagian E. Di problem. Ya? Yuk, yang E sekarang, problem statement. Berdasarkan hasil pengamatan, diskusikan pertanyaan berikut ini. Yang nomor pertama, apa perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Tadi apa? Zat baru proteinnya menghasilkan zat baru. Sip, ditulis. Selesai. Yang kedua, bagaimana cara menentukan suatu peristiwa termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Gimana cara menentukan? Kira-kira. Dari dulu, boleh. Oke, please. Jubah, ya. Ya, lanjut ke yang F. Kita satu kali lagi habis itu udah ya. Untuk dilanjut ke pertemuan yang selanjutnya. Yang ke F, data correction. Lengkapilah tabel berikut. Yang pertama ada peristiwa es batu mencair. Apa yang terjadi? Iya, ditulis dulu. Kira-kira menghasilkan zat baru atau tidak? Ya. Tuh. Yang kedua, besi yang berkarat. Apa yang terjadi? Iya, menentukan apa? Iya, perubahan warna. Kira-kira menghasilkan zat baru atau tidak tadi? Iya. Ya, betul. Terus yang ketiga, ada gula larut dalam air. Kira-kira apa yang terjadi? Gulanya akan melarut air. Menghasilkan zat baru atau tidak? Ya, karena gula larut dalam air itu termasuk perubahan fisika. Yang keempat, kertas dibakar. Apa? Fisika. Nah, menjadi abu. Menghasilkan zat baru atau tidak? Iya. Oke. Kita sampai ke F dulu ya. Dilanjut besok lagi. Ya. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan ya. Dan melanjutkan mengerjakan data LKPD. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti oleh kalian. Oke, kesimpulannya nanti aja minggu depan. Oke.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.